Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita beribadah kembali pada saat minggu ini Tuhan. Kita sama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat pagi juga buat saudara-saudara yang terkasih yang beribadah mengikuti ibadah live streaming di rumah. Apa kabar saudara semuanya? Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat saja. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Ada Sebagaimana Ku Ada.
Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu, anugerah yang besar buat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau masih tetap berikan kami kesehatan, kekuatan. Terlebih Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk bernapas di dalam dunia ini Tuhan. Kami boleh menikmati akan segala keindahan yang telah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah Tuhan Yesus, baik yang di sini ataupun yang di rumah, karena keadaan virus ini Tuhan, namun kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami dalam memimpin pujian ini Tuhan, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Baik kami yang pimpin pujian, singer, pemain musik, Tuhan Yesus juga yang ada di rumah masing-masing Tuhan, supaya kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat kalau pada saat ini Bapak Gembala masih diberikan kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah Engkau ya Tuhan. Engkau tetap terus Tuhan memberikan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar Bapak Gembala tetap melayani kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan selalu semangat buat Bapak Gembala ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tadi saudara, kita nyanyikan satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah
Puji Tuhan saudara, kita boleh tetap bersuka cita. Haleluya. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita tetap terus tidak mundur untuk memuji-muji Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita mulai dengan pujian Bersoraklah. Terus memuji Tuhan, kita sambung lagi dengan pujian Tiada Berkesudahan.
sudah banyak memuji dan memuji Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup. Oh,
lewat live streaming kami percaya Tuhan, urapan-Mu yang sama turun atas kami, kekuatan-Mu yang sama, berkat-Mu yang sama turun ke atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terbaik untuk kami dapat, oh Tuhan Yesus, memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami tetap senantiasa ada dalam perlindungan-Mu, ada di dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan pada saat-saat ini Tuhan, keadaan ya Tuhan sedang mengalami virus yang tidak henti-hentinya berlalu ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, oleh kekuatan kuasa-Mu Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami ada di dalam pertahanan-Mu dan perteduhan-Mu yang Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kami. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami yang selalu berharap dan percaya akan kebenaran-Mu, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami tetap selalu berpegang teguh di dalam kebenaran-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami akan diisi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan senantiasa memberikan kekuatan, kesegaran di dalam rohani kami, sehingga Tuhan kami tetap kuat untuk menghadapi apa yang harus kami hadapi, apa yang harus kami jalani. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan tetap selalu memuliakan Engkau, tetap selalu datang menyembah Engkau, dan tetap kami selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang menjadi andalan di dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi sebentar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar berkat isi firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terluput daripada Engkau. Engkau selalu memperhatikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan memperhatikan dalam setiap keberadaan kami, setiap Tuhan kekurangan kelemahan kami, bahkan Tuhan keperluan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan yang mencukupkan segalanya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sekalipun yang ada tetap menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan Tuhan kita. Dan saya percaya Tuhan telah disukakan lewat setiap pujian yang kita naikkan. Mari kita akan membuka Alkitab kita siang hari ini. Saya mengajak kita melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-61. Di dalam Yesaya pasal 61 ayatnya, ya, kita akan membaca dalam ayatnya yang pertama, saudara. Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, ya, kelepasan dari penjara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam ayat ini jelas dikatakan di sana, saya kembali baca, bahwa Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kalau kita membaca, melihat ayat ini, di sini kita memperhatikan bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Saudara, kita beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, dia telah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia ada di muka bumi selama 40 hari. Setelah itu dia meninggalkan, terangkat ke surga, berpisah dengan murid-murid. Perpisahan dengan murid-murid bukanlah sesuatu untuk meninggalkan murid-murid, saudara. Bukanlah sesuatu di mana Tuhan kalah. Lalu dia pergi begitu saja. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia menyediakan sesuatu yang rumah untuk saudara dan saya. Dan dia katakan dia harus atau dia lebih baik meninggalkan, terangkat ke surga, meninggalkan murid-murid. Supaya apa? Supaya dia mengutus roh yang lain. Dia mengutus Roh Kudus untuk supaya bisa menyertai murid-murid, termasuk saudara dan saya. Untuk apa? Supaya kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan sedang sediakan di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, masalahnya di dalam dunia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak kesukaran, kesusahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit kita melihat banyak orang menjadi korban, mengalami kekalahan, mengalami keputusasaan, mengalami ketidakberdayaan, saudara. Tetapi ayat ini datang kepada kita siang hari ini. Dikatakan tadi di sana bahwa Roh Allah, Roh Tuhan, Allah ada padaku. Siang hari ini, saudara, kita mau introspeksi diri. Apakah Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah Roh Allah yang Tuhan sudah tinggalkan, berikan untuk dunia ini ada bersama dengan kita semua? Hari-hari ini kita melihat kita masih ada dalam pandemi COVID-19, saudara. Corona. Kita melihat semakin hari ada banyak toko-toko atau pabrik-pabrik, perusahaan mulai tutup, mulai mem-PHK karyawan, buruh, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, pengangguran banyak terjadi di mana-mana. Banyak toko-toko yang mengalami penutupan, saudara. Karena apa? Karena ada batasan-batasan atau karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Kesukaran di mana-mana, kita melihat rakyat menjerit, menangis. Mereka kehilangan dan lain sebagainya. Nah, di saat-saat seperti ini, kita butuh kekuatan. Kita butuh roh yang melebihi roh yang ada dalam diri kita. Di mana roh itu dikatakan oleh firman Tuhan bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bagaimana saat kita menghadapi sengsara, kita bisa memandang, melihat hal-hal yang baik. Kita punya pikiran yang positif.
kita punya pengharapan yang bagus. Dan dikatakan dan merawat orang-orang yang remuk hati. Inilah orang-orang yang butuh kekuatan. Orang-orang yang butuh semangat. Nah, dikatakan di sana bahwa Roh Allah ada padaku. Jadi kita melihat di sini Roh Tuhan, Roh Allah itu Dia ada. Amin. Amin, saudara. Ya, kita percaya Roh-Mu yang hidup berikanku. Ada Roh Allah yang sanggup memulihkan kita. Ada Roh Allah yang sanggup menguatkan kita. Jadi Roh Allah itu adalah Roh yang benar-benar ada, yang mengurapi manusia. Artinya mengurapi di sini adalah membersihkan. Roh Allah yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup memberikan semangat kepada kita, menjadi dikatakan di sana tadi, yang telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku, membuat kita menjadi manusia yang berubah, membuat kita manusia yang mengalami keremukan, kehancuran, menjadi kembali kuat, menjadi percaya, menjadi semangat. Saudara, ya, kita perlu Roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mau mencari, kita mau hidup di dalam Roh Allah. Di dalam Injil Lukas pasal 1, kita akan lihat Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35. Di sana dikatakan demikian, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, saya tertarik di sana dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Ini Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah yang mengurapi Maria, sehingga dikatakan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Jadi dalam Roh Allah itu ada kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menyertai kehidupan manusia yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Allah ada padaku, saudara, mari siang hari ini, apakah Roh itu masih ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita? Apakah kita masih dipimpin oleh Roh Allah? Apakah kita percaya akan Roh Allah? Ada Roh Kudus yang siap menaungi kehidupan kita. Ada Roh Allah yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus, Dia berjanji kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa itu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan bisa mengatasi dahsyatnya, jahatnya malam, akhir zaman, keadaan di dalam dunia ini. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Hari-hari ini kita dalam suasana doa 10 hari. Saudara, saya beri kesempatan untuk mengambil waktu. Biasa di gereja kita ada 10 hari. Tapi hari-hari ini saya beri kesempatan, kita tidak ada ibadah doa di gereja. Tapi saya percaya saudara di rumah, saudara yang rindu mencari Roh Kudus, amin, berdoa kepada Tuhan. Saudara minta semakin dipenuhkan lewat jam-jam doa saudara.
yang saudara tentukan, mau pagi kah, siang atau malam hari kah, saudaraku yang kekasih, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena dengan kuasa itu yang akan memampukan hati yang remuk ini, kesukaran ini. Saudara perhatikan tadi di sana, Roh Allah yang hidup ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Ada pengharapan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 14, kita akan lihat sebentar. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ayat ini jelas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain, itulah Roh Kudus, itulah Roh Allah, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang siap menyertai kita selama-lamanya, yang siap membawa kita kepada segala jalan kebenaran, yang siap membimbing kita, asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Ya, jangan keraskan hati kita. Kita izinkan Ia akan memberikan penolong yang lain. Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Dia adalah Roh kebenaran. Ya, Dia akan diam di dalam aku dan aku di dalam Dia. Di dalam ayatnya yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kita harus mau turut setiap perintah Allah. Ya. Ada Roh kebenaran atau Roh Kudus, ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, hari-hari ini saudara, kita perlu pimpinan jamaah Roh Allah, untuk supaya dikatakan Roh Kudus itu Dia akan menginsyafkan dunia. Dia akan membawa kita kepada segala jalan kebenaran. Saat kita salah, Dia akan mengingatkan kita. Dia akan menegur kita. Saat kita keliru, Dia akan mengingatkan kita untuk supaya kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita kembali ada di dalam rencana Allah, tidak melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan janjikan. Dia ingin menyertai kehidupan kita, anak-anaknya. Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, menjadi saksi Tuhan itu tidak mudah. Saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan. Ada salib yang harus kita pikul. Tetapi dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi bukti. Kamu akan menjadi gambaran bahwa aku menyertai kamu. Bahwa kamu punya kuasa itu. Jikalau Roh Allah turun ke atas kamu. Dan setelah Yesus naik terangkat ke surga, murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa di sana. Dan mereka penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan Roh Allah. Dan sejak itulah Injil diberitakan. Sampai sekarang kita boleh dengar firman Allah. Saudara, dunia semakin hari semakin bertambah jahat. Dunia semakin hari akan semakin berubah. Kita tidak menyangka, bukan? Kalau suatu saat manusia akan menjadi manusia yang aneh. Sekarang kalau saudara pergi kemana, keluar kota, kaya, miskin, mukanya aneh-aneh saudara. Dikasih masker. Maskernya aja ada yang senyum, ada yang manyun saudara. Ya, dikasih gambar rupa-rupa sekarang. Artinya, coba saya pernah lihat Bapak Presiden bikin acara kepresidenan pakai masker, saudara. Ditutup mulutnya. So kita nggak bisa bayangkan. Ya. Pada suatu saat kita juga beribadah memuji Tuhan mungkin pakai masker, saudara. Ya. Itu baru dari segi masker, saudara. Belum dari segi yang lain. Dulu kita bisa mudah berkumpul, berkerumun, ngobrol satu dengan yang lain. Sekarang berkerumun itu dilarang. Ya. Peradaban yang berubah, yang berbeda. Dulu kita ketemu, wah, cipika-cipiki salaman. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Sudah berubah. Ya. Nah, saudara yang kekasih, itu baru awal. Dunia katakan bahwa dunia akan semakin berubah. Ya, kita nggak tahu perubahan apa lagi ke depan. Yang pasti kita perlu Roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita tidak bisa tanpa Roh Kudus. Ada Roh Allah yang siap memberikan kekuatan kepada kita, yang siap menghibur kita, yang siap menolong kita. Manusia kadang bisa berubah, tetapi dia tidak bisa berubah. Dia akan menyertai kita. Dia akan mengarahkan kita kepada segala jalan kebenaran. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi umat Tuhan yang memberi teladan, memberi contoh. Kita menjadi saksi bahwa benar Roh Allah itu ada, memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya dimampukan tetap bersyukur, dimampukan tetap memuji muliakan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan Roh Kudus saja, ya, itu yang akan membuat kita mengalami
damai sejahtera Allah. Dan Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ada damai sejahtera Allah untuk dunia ini, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, yang siap memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat siang hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam hidup kita, untuk kita tetap hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Naikkan pujian kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Bawalah diriku kepada agar ku tidak tersesat mengikuti jalan agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Terima kasih Tuhan, kami ingin dalam hidup kami mengikuti segala jalan-jalan-Mu supaya kami tidak tersesat. Tuhan, pegang tangan hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Roh-Mu yang hidup sanggup memenuhi kami, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam hati dan ingatan kami. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, lindungi. Dan biarlah Tuhan kami tetap menjaga hadirat Tuhan. Roh Allah tetap ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kita semua percaya bahwa hari ini kita sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudara kasih. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk pengumuman minggu-minggu ini kita masih dalam masa doa 10 hari, ya. Jadi masih diberi kesempatan kepada saudara untuk menentukan waktu secara pribadi untuk tetap bersekutu dalam hadirat Tuhan, minta selalu untuk semakin hari semakin dipenuhkan dengan kepenuhan Roh Kudus, karena kita tahu seperti firman Tuhan tadi bilang, Roh Kudus yang akan menuntun dalam kehidupan kita, memberi kemampuan, kesanggupan dalam menghadapi kehidupan ini. Puji Tuhan, untuk jadwal-jadwal ibadah nanti akan menyusul di WA Group dan di grup Facebook GPDI Eretan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari. Insya Allah kita semua bangkit berdiri dengan pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan.
ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu senantiasa kasih-Nya selalu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Oleh karena itu dalam hidup ini kami selalu senantiasa berharap kepada Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat siang hari ini kami semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan ke dalam tangan Tuhan di GPD Eretan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin hari semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, anak-anak Tuhan boleh semakin setia, sungguh-sungguh mereka boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, sehingga dalam kehidupan kami semua boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Anak-anak Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkat dalam setiap rumah tangga mereka, pekerjaan, cita-cita, pendidikan mereka. Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dengan kekuatan, dengan berkat yang sempurna yang daripada Tuhan, sehingga umat Tuhan ada dalam keadaan yang baik-baik saja, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan, anak-anak Tuhan yang ada dalam beban berat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesanggupan yang daripada Tuhan. Kiranya pembelaan Allah yang luar biasa Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan yang ada. Terima kasih mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, beri yang terbaik yang daripada Tuhan. Mereka yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang sanggup, Kau sanggup akan mengadakannya bagi kami sesuai dengan waktu rencana Tuhan. Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sudah banyak menopang pekerjaan Tuhan, lewat tenaga mereka, waktu mereka, pikiran mereka, doa-doa mereka sudah naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan apapun yang mereka sudah bawa di hadapan Tuhan, balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kiranya berkat Tuhan akan selalu senantiasa melimpah dalam hidup mereka semua. Kami percaya Tuhan Allah kami Engkau akan memenuhkan kehidupan kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di kota Eretan, Indramayu, yang ada di dalam kota atau di Indonesia, di luar negeri. Kami sedang dalam tangan Tuhan. Engkau akan menolong mereka, membela mereka, menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, janda-janda, fakir miskin, anak-anak Tuhan terlantar dimanapun mereka yang dalam penderitaan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan membela dan memberkati, perlindungan dan berkat Allah yang sempurna akan selalu senantiasa membebat di dalam hidup mereka semua. Juga berdoa untuk Tuhan ke depan belakang sama gereja masyarakat Eretan, kota kami, Indramayu, bangsa negara kami. Kami sedang dalam tangan Tuhan, berikan keamanan, kedamaian, ketentramnya. Rakyatnya boleh hidup tentram, makmur, diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam menghadapi masa-masa pandemi virus corona ini, Tuhan tolonglah, peliharalah bangsa kami, berkatilah bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami di dalam nama Yesus, sehingga virus itu semua boleh berlalu dan bangsa kami semuanya boleh sehat, diberkati oleh Tuhan. Berkati para pimpinan kami, presiden, wakil presiden, beserta jajaran pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, beri kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi. Pergumulan hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan akan memampukan dan menyanggupkan mereka sehingga boleh membawa bangsa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik lagi, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, mereka yang berdiri di garis depan untuk merawat pasien-pasien COVID corona ini. Tuhan tolong berikan kemampuan, kesanggupan yang daripada Tuhan, penghiburan, semangat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan perlindungan Allah akan selalu senantiasa menyertai, memagari dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami terus ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap keadaan yang dia hadapi, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan semangat, sukacita, damai, serta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan kami Allah yang luar biasa. Engkau akan bersanggup menolong dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dapat melayani Tuhan dengan pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan. Kembali kami serahkan anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Berikan kekuatan, berikan kesanggupan, perlindungan dan segala kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang yang di gereja, anak-anak Tuhan yang di rumah akan tetap tinggal di rumah. Kiranya berkat-berkat Allah akan selalu bersama dengan kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anugerah anak laki-laki, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua saat siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.